dalam tema Quality of Life akan mendampingi webinar Anda di bulan September ini. Muhammad Dodi MKM, Health and Wellness Coach. Rahasia 3 titik, Acupoint untuk merilis emotional toxic agar hidup lebih sehat dan bugar. Imaduddin SKM, Workplace Safety Instructor. P3K pada keluarga, siaga menjaga yang tercinta. Muhammad Mustaqim, Fitness Learning Partner. Blame Game, 3 langkah jitu untuk semakin mencintai diri sendiri. Reni Puspita, an inner peace counselor and coach. Be grounded as parents in daily life. Jangan lewatkan keseruan bersama kami para trainer Speak to Share and Spread Kindness di bulan September ini. Akademi Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah hari ini sudah berkumpul di ruang Zoom kita, sembari menunggu teman-teman yang lain bergabung bersama kita di ruang Zoom Speak to Share. Namun sebelum kita mulai, saya mau lihat peserta di ruang Zoom yang sudah berhadir pada malam hari ini. Mau sapa-sapa dulu. Kalau boleh izin, videonya dihidupkan atau on cam, teman-teman sekalian. Di sini sudah berhadir ada Pak Dodi ya dari Pekanbaru, ada Bu Lulu, ada Bu Heni, ada Bu Holi, dan ada Bu Ode Dewi Yuliarni. Kalau boleh tahu dari mana saja ini daerahnya, teman-teman sekalian yang sudah berhadir, ada Bu Ainal Mardiah. Iya, Bu Ainal Mardiah dari mana asalnya? dari Krunggukuh, Bu. Masya Allah, luar biasa ya. Ada Ode Dewi Yuliarni dari Jambi, tetanggaan sama Mas Dai ya, Bu Ode. Ada Ami Rahmi, ada Bapak Trianus. Sembari menunggu teman-teman yang lain, kita eh, sapa-sapa dulu yang sudah berhadir di ruang Zoom. Selamat datang teman-teman pada malam hari ini. Kita bertemu kembali di acara Present Speak to Share and Spread Kindness, dan ini merupakan wadah alumni yang mana Speak to Change Batch 7 ingin menyampaikan materi pada malam hari ini, dan ini merupakan program yang sudah berjalan dimulai dari bulan Juli dan akan sampai berakhir nanti di bulan Januari 2025. Insya Allah malam hari ini kita akan bersama pemateri yang luar biasa yang akan menemani kita pada malam hari ini, yaitu Teh Reni Puspita. Namun sebelum itu, mari teman-teman kita sama-sama memulai acara ini dengan menundukkan kepala seraya berdoa agar acara kita pada malam hari ini berjalan dengan lancar. Kita bisa bacakan dengan membaca surah Al-Fatihah di dalam hati masing-masing. Berdoa, kita mulai. Amin, amin. Baik teman-teman, izin mengenalkan, nama saya Nur Fadilah Habibi. Saya akan menjadi host pada malam hari ini, yang mana saya merupakan partner coach public speaking
dan saya juga basicnya seorang guru sehari-hari di sekolah Islam Terpadu, yang mana pada malam hari ini diberi kesempatan membersamai teman-teman di ruang Zoom yang pada malam hari ini. Apa kabar teman-teman? Semuanya sehat? Boleh? Alhamdulillah. Boleh audionya di... Sukses Sehat. mulia. Ya, Sukses mulia. ya. Alhamdulillah. Sekali lagi ya, apa kabar teman-teman semua? Sukses mulia. mulia. Oke, pada sudah makan malam hari ini? Sudah. Sedang makan, Bu. Jadi kalau materi yang lalu itu kita sudah nambah ilmu ya. Kalau malam itu kalau bisa nggak usah makan gitu ya. Makannya cepatkan gitu ya, Bu Heni ya. Kalau bisa sore makannya ya. Supaya kalori kita terbakar gitu. Jadi makannya dicepatkan dan sampai besok pagi baru isi makan lagi. Ya. Siap ya belajar pada malam hari ini? Teman-teman, Ibu Ode, siap belajar pada malam hari ini? Insya Allah siap. Masya Allah. Ada Pak Irwansa, selamat bergabung Pak Irwansa. Boleh ditulis di kolom chat, apa motivasinya yang ingin didapatkan pada malam hari ini, teman-teman sekalian. Izin, boleh ditulis di kolom chat, apa motivasinya mengikuti Zoom pada malam hari ini. Apa yang ingin didapatkan sesuai dengan tema kita pada malam hari ini, yaitu Be Ground as Parent in Daily Life. Yang mana pemateri kita yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Reni Puspita. Beliau merupakan seorang inner peace dan konselor dan coach. Dan beliau juga merupakan alumni Speak to Change batch 7 ya, Bu Heni ya. Dan beliau merupakan konselor ya, yang mana aktivitasnya cukup padat, dan tadi kita baru dapat berita bahwasanya beliau baru mendapatkan musibah, dan alhamdulillah masih dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terjadi hal-hal yang jauh yang tidak diinginkan. Dan semoga kita semua yang berada di grup ini selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilancarkan segala aktivitas kita, dan dimudahkan segala urusan yang menjadi pekerjaan kita, sehingga apapun pekerjaan kita secara berjalan dengan lancar. Baik teman-teman, sebelum kita mulai, saya ingin ice breaking dulu ya. Boleh dibuka audionya? Audionya boleh dibuka, teman-teman? Boleh, boleh. Hai teman-teman, apakah ini apakah ada di sana? Ada, Bu. Ada dong. Ada dong. Tuh dia. Jadi saya nggak ngomong sendiri ya. Baik teman-teman, kita ice breaking dulu sebelum kita mendengarkan materi dari Bu Reni. Nah, kita mau tes konsentrasi, letakkan jari teman-teman sekalian menuju sesuai arah jarum jam ke angka 12. Jari Ya. kanan Lalu apa kiri kita- nih? Ya Bu, Yang kanan apa yang kiri? yang kanan aja Oh, Bu. kanan. Ya. Oke, sudah. Sekarang kita putar. Matanya dibuka aja Bu Heni. Kita putar searah jarum jam ke arah kanan. Putar. Ya. Putar lagi. Kemudian arahkan ke hidung. Ke hidung. Ke hidung. Bu Lulu ke hidung ya. Jangan ikuti saya, tapi Ini ke ikuti hidung. perintah yang saya ucapkan. Oke, sekali lagi kita berikan telunjuk kita putar Ice sekali lagi breaking. memutar searah jarum jam. Kemudian kita letakkan perlahan-lahan di kening. Oke, Bu Lulu. Bu Lulu jangan di hidung ya, di kening. Oke, baik. Sudah konsentrasi yang lain. Oke, baik. Teman-teman, satu lagi ada ice breaking saya.
Kalau ini sudah akrab di telinga kita sepertinya ya. Saya yakin semua sudah akrab dengan ice breaking ini. Kita tepuk satu pagi. Kalau satu pagi, yuk satu pagi. Pagi. Maaf. Kalau pagi tepuknya satu. Kalau siang tepuknya dua. Kalau malam tepuknya tiga. Kita mulai. Are you ready? Ready. Yes. Pagi, siang, malam, pagi, siang, sore. Ayo, siapa yang Sore apa malam? Sore nggak ada ya. Nggak ada. Malam, sore. Oke, baik. Semua sudah konsentrasi. Langsung saja sepertinya malam hari ini kita kupas tuntas, yang mana tema malam ini sangat menarik ya. Jarang-jarang kita terima tema seperti ini. Sudah pasti kita masing-masing di sini, kebanyakan sekarang para orang tua itu pastinya bekerja. Jadi zaman menuntut tidak hanya pemimpin rumah tangga yang bekerja, namun ibu rumah tangga juga dituntut untuk bekerja. Dan berangkat dari situ, terkadang kita alfa, terkadang kita sampai lupa atau kewalahan dalam membagi waktu, sehingga perhatian kepada anak-anak kita terkurangi, kemudian quality time-nya juga berkurang. Dan malam hari ini, Teh Reni Puspita akan membongkar bagaimana caranya, walaupun kita bekerja, sibuk, wanita karir, tapi tetap memiliki waktu yang berkualitas bersama anak-anak kita. Namun sebelum itu, ibu-ibu di sini, teman-teman saya di sini, semua apakah ada yang menjadi perempuan yang bekerja di luar selain di rumah? Boleh tunjuk tangan atau open mic-nya. Saya, Bu. Siapa itu? Bu Heni. Mbak Enal. Mbak Heni. Yang lain? Bu Enal. Bu Ainal. Bu Ainal. Bu Ainal apa kegiatannya Bu Ainal? Guru, Bu. Oh, guru. Selain ibu rumah tangga juga guru. Bu, oke. Udah raise hand? Trainer, Bu. Bu Trainer Oki dan tadi raise coach. hand. Iya, trainer dan coach. Ya, trainer dan coach. Luar biasa. Tepuk tangan dong buat Bu Oki. Mana tepuk tangan kita? Yang lain adakah ibu-ibu yang juga bahkan kita itu sampai 12 jam, sehingga kita hanya menyisakan waktu yang sedikit tadi buat anak-anak kita. Namun jangan khawatir, jangan galau teman-teman sekalian. Malam hari ini kita sama-sama belajar dan akan dibantu oleh Bu Reni Puspita, yang mana beliau merupakan pakar dari inner peace dan konselor juga coach. Mari kita sambut Ibu Reni Puspita. Kepada Bu Reni, disilakan. Ya, terima kasih Bu Dila, Mbak Dila, Kak Dila gitu ya. Nah, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak sekalian, senang sekali saya berada di ruang Zoom ini bersama kakak-kakak. Boleh ya saya panggil kakak-kakak? Kayaknya kita seumuran gitu loh. Karena saya nggak tahu, karena kakak-kakak ini lagi off cam semua gitu ya. Jadi boleh dong saya panggil kakak-kakak gitu ya. Kalau ibu bapak, saya nggak kelihatan ibu bapaknya gitu. Kalau kakak-kakak kayaknya lebih semangat gitu. Nah, terima kasih sudah hadir malam ini, yang mungkin malam Senin ini mungkin ya kita sudah pada sibuk nih. Mungkin ada yang ngurusin anak, nemenin anak tidur, kemudian ada kegiatan lain gitu ya yang bisa disambi-sambi. That's okay, nggak apa-apa. Nah, semoga kakak-kakak gitu setelah mengikuti sesi ini jadi tahu gitu, jadi mengerti bahwa nantinya kalau kita menghadapi hal-hal yang kayak gini gitu ya, jadi bisa being grounded.
kayaknya bisa teka-teki ya judul malam hari ini yang sepertinya kakak-kakak, being grounded itu apa sih gitu ya. Mungkin Kak Dila mungkin dapat bocoran nggak dari seseorang gitu, being grounded itu apa sih Kak Dila? Be grounded itu seperti memiliki peran ganda gitu ya, Bu Reni ya. Ya, peran ganda ya. Baik. Ada lagi yang mau sharing? Being grounded itu apa sih gitu? Mungkin Kak Aina, Bu Oki, Kak Holi, Bu Lulu, ada dapat bocoran? Kayaknya pernah denger deh tuh. Yang namanya being grounded itu kayaknya gitu. Ada? Wah, berarti belum familiar ya. Apa sih namanya being grounded? Membumi, Ya, membumi. membumi. Membumi, kita cari tahu apakah artinya membumi gitu. Terima kasih banyak Kak Oki, terima kasih Kak Dila. Baik, tapi sebelum lebih jauh lagi tentang bahasan kita malam ini, izinkan saya gitu, kakak-kakak saya hari ini saya coba menyapa sebentar. Ada Kak Ami, Kak David, Kak Elvira, Kak Hussein, Kak Oki, Kak Ina, kemudian Kak Lili, Kak Nabila, ada Kak Dodi di sini juga, ada Kak Nabila, ada Kak Ode, ada Kak Trianus Sole. Wah, ini sebenarnya dari Makassar, betul nggak nih? Nah, kakak-kakak sekalian, izin sebelum kita mulai gitu ya. Nanti semoga setelah mengikuti acara ini, kakak-kakak semoga makin fresh gitu ya, makin tahu bagaimana sih caranya being grounded. Nah, setelah kemarin kita berbicara bersama mengikuti acara Kak Dodi, kemudian ada Kak Imat, kemudian ada Kak Dai gitu ya, mengupas bagaimana sih caranya bugar gitu. Nah, ini adalah salah satu cara bugar yang pada kondisi apa ya gitu ya. Tapi sebelumnya, sebelum saya menjawab teka-teki saya sendiri gitu ya, izinkan saya mengenalkan diri sendiri dulu kakak-kakak sekalian. Izin share screen. Sudah tampak di layar? Sudah Bu Eni. Sudah. Nah, baik. Nah, being grounded as parents in a daily life. Apa ya being grounded as parents in a daily life? Nah, hal ini penting banget bagi para parents gitu ya di dalam ruangan ini. Sepertinya kakak-kakak yang sudah jadi parents gitu ya. Mudah-mudahan saya nggak salah tebak karena semua off cam gitu. Boleh dong sekarang di on cam supaya kita berkenalan lebih jauh. Tapi sebelum kita berkenalan lebih jauh, izinkan saya mengenalkan diri. Kalau tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah kenal maka jangan lupa sayang gitu ya. Baik, kakak-kakak sekalian, ayah bunda, bapak ibu sekalian, nama saya Reni Puspita, seorang konselor, coach, dan juga parenting mental health. Saya biasa akrab dipanggil Bunda Reni gitu, dan saya juga salah seorang konselor daripada Kampung Hening Academy Trainer. Nah, eh, ini beberapa sertifikasi yang sudah saya dapat gitu. Seorang konselor, kemudian coach juga parenting trainer. Saat ini saya berkegiatan selain banyak membantu para ibu-ibu terutama orang tua murid gitu ya, karena saya juga konselor di sebuah sekolah TKIT, juga menjadi seorang konselor di PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, Plan 3 Kerawang, juga coach and trainer di MWC atau Muslim Women Coaching Indonesia. Dan tentunya menjadi parenting trainer dari Tempa juga Academy Trainer. Nah, baik. Kakak-kakak sekalian, jadi sekarang lebih kenal, lebih enak gitu ya. Nah, tadi kita sudah ditanya nih sama Mbak Dila, ada Kak Ainal. Kak Ainal mana? Boleh di open mic Kak Ainal. Kak Ainal seorang guru tadi ya. Kak Ainal, Iya, 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 betul. betul ya seorang guru. Betul, Nah, betul. tuh. Nah, tentunya seorang guru itu adalah kalau saya bilang adalah peran sosial gitu ya, peran sosial dibanding peran asasi. Kita sebagai istri, sebagai suami punya peran asasi. Kita menjadi seorang istri, menjadi ibu,
dan menjadi anak daripada orang tua kita, betul ya? Dan Betul. bapak-bapak nih, bapak-bapak yang hadir gitu, kakak-kakak yang hadir, dan menjadi suami tentunya, menjadi ayah, dan juga menjadi anak daripada ibu-ibu kita. Dan tentunya nih kayak Bunda Aina menjadi pekerja, yaitu menjadi seorang guru. Wah, perannya bertambah lagi nih ya, Bunda Aina ya. Iya, Bu. Ada istri, ya Bu ya, sudah eh, punya putra atau putri Bu? Putri satu. Putri, putri ya, Mm-mm. alhamdulillah. Mm-mm. Jadi istri, ibu, putri, dan guru. Masya Allah. Menjadi ketua RT juga, Bu? Ibu RT Enggak lah, enggak enggak ya? lah, Bu. Ibu RT. Atau menjadi ketua PKK mungkin? Atau ketua Di majelis taklim apa? sekolah, Oh di ya? sekolah menjadi ketua BKK, Oh, ketua BKK, PKK apa itu, Bu? Bursa Kerja Khusus untuk menangani alumni. Oh, begitu. Baik tuh. Nambah lagi ya, Bu ya? Nah, Nambah lagi. nambah lagi ya. Nah, bagaimana dengan yang lain nih? Ada yang mau sharing? Sekarang saat ini profesinya apa sih? Bapak-bapak dan ibu-ibu atau kakak-kakak gitu ya. Ada yang mau sharing yang mungkin lebih dari satu nih perannya gitu. Misalnya Mbak Ami, ada Mbak Ami? Pak Husen, Kak Husen? Atau Pak Trianus ada yang mau sharing? Mbak Elvira, Mbak Nabila, Kak David, adakah? Kak Lili, Kak Haryu? Wah, nggak ada yang mau sharing nih. Mungkin Bu Lulu ada yang mau sharing, Bu Lulu? Ya, boleh, Mbak Coach Reni. Saat ini saya sebagai ASN ASN. juga merangkap sebagai Sekretaris Majelis Dai Kebangsaan seluruh Indonesia, Masya Allah. Sekretaris Umum Kelompok Kerja Majelis Taklim seluruh Indonesia, Masya Allah. mediator dan konselor. Mediator dan konselor baik. Jadi saya sangat menunggu sekali nih materinya Coach Reni ini. Waduh, gitu ya. Terima kasih Bu Lulu. Luar biasa ya kakak-kakak, ayah, ibu sekalian. Bu Lulu ini Terima eh, kasih. selain peran asasi, peran sosialnya banyak sekali dan kita suka menjuluki beliau itu ibunya daripada para dai-dai. Nah, gitu ya. Ibunya dari para dai-dai. Nah, inilah Bu Lulu gitu ya. Peran beliau itu luar biasa, istri, ibu, anak, nah, dan juga tadi posisi-posisi yang sedang beliau jabat saat ini gitu dan beliau ini aktif banget gitu dan energik banget untuk menjalani peran-peran ini. Kita perlu korek-korek sedikit nanti ini rahasianya apa gitu. Dan saya percaya kakak-kakak sekalian, ayah ibu, bapak, ayah bunda, bapak ibu gitu, papa mama gitu. Nah, tentunya punya peran-peran ganda di dalam kehidupan kita, iya atau enggak? Ya, ya, banyak ya, Ya. gitu. Dan ini luar biasa, kakak-kakak, ayah, bunda, bapak, ibu. Boleh saya panggil kakak-kakak untuk memudahkan saya memanggil kadang-kadang dengan nama ini biasanya, oh ternyata ibu, gitu ya. Nah, berikutnya, ternyata kakak-kakak sekalian, dalam menjalani peran yang luar biasa ini, gitu ya, menjalani peran yang luar biasa ini, kita itu ternyata menghadapi beberapa tantangan, gitu ya. Tantangan hidup itu banyak banget, gitu. Dan ada hal-hal kecil yang ternyata kayaknya tuh mengusik hati, gitu. Mengusik hati yang membuat kita tuh stres. Nah, stres ini bisa jadi hanya stres ringan sih gitu ya. Kalau kita mungkin sering mendapat materi-materi stres berat, stres kronis, depresi gitu ya. Yuk, hari ini kita akan belajar gitu menghadapi stres ringan. Kita jadi belajar yang ringan-ringan aja sih malam ini gitu ya. Tapi kita jadi notice, oh itu namanya stres ringan ya, gitu ya. Nah, ayah, bunda, kakak, ibu sekalian, mungkin kita nggak notice atau nggak aware bahwa itu ternyata stres ringan gitu ya. Misalnya saja gini, kalau misalnya tadi ada Bu Lulu, kemudian ada Bu Aina, bisa jadi ada Bapak siapa tadi? Ada Pak Suhaimi ya, tadi yang sudah hadir, Pak Hussein juga sudah hadir. Nah, bisa jadi punya peran-peran yang pagi-paginya suka ngantar anak sekolah ada?
Ada yang suka ngantar sekolah pagi-pagi sebelum Ada berangkat lah. kerja? Ada ya? Ada Bu, sebelum ke sekolah antar anak dulu. Ngantar anak dulu. Hmm. And what happens selama kita menuju perjalanan ke sekolah, biasanya nemuin apa? Satu, macet. Ya, ada yang mengalami Iya, kemacetan ada. gitu ya. Mungkin nggak hanya Bu Ainal ya, saya yakin hampir setiap orang mengalami macet di pagi hari. Gitu ya. Mungkin kita nggak ngerasa bahwa itu sebetulnya mengganggu hati saya loh, gitu ya. Saya nggak suka loh macet nih, gitu ya. Aduh, macet lagi, gitu ya. Atau misalnya gitu ya, sign seperti itu. Nah, hal-hal ini yang kita sebut stres ringan. Nggak membuat Anda jadi nggak suka makan sih, nggak, tetap lancar aja ya makan gitu ya. Tapi kadang ini mengganggu hati Anda banget yang harus kayaknya saya nggak suka gitu. Maunya mah saya lancar-lancar aja gitu. Nah, stres-stres ringan ini kadang-kadang misalnya katakanlah kita mendengar hal-hal yang nggak enak, seliweran gitu, kamu kan ada yang gosipin. Mungkin kita responnya, nah, terjadilah perubahan-perubahan di dalam fisik dalam tubuh kita gitu, yang ternyata itu dinamakan stres ringan gitu. Nah, dan tidak hanya perubahan fisik yang kita alami, mungkin deg-degan, gelisah, atau misalnya jadi pipi merah gitu ya, atau tiba-tiba kita jadi nafas, nah gitu ya. Tapi juga ada yang namanya stress language yang kita ucapkan, yang kita tuh eh, nggak ngerti bahwa itu ternyata tanda-tanda stres ringan ya, gitu ya. Yuk kita teliti atau kita tilik, kita lihat, gitu kakak sekalian, bahasa-bahasa apa sih yang biasanya kita ucapkan sehari-hari, yang ternyata itu hmm, ada ada rasa-rasa nggak normal ini di pikiran saya, di hati saya gitu ya. Yuk kita lihat apa biasanya kita ucapkan. Nah, katakan misalnya gini, yuk Bu Ainal, Bu Lulu, Mbak Holi, yuk kita makan. Aku butuh istirahat. Misalnya gitu ya. Ayah, suami kita ngajak, yuk kita pergi yuk. Aku butuh istirahat, gitu ya. Nah ini berarti ada sesuatu yang terjadi. Entah itu apa, tetapi ada yang membuat saya nggak nyaman. Kayaknya saya butuh istirahat, gitu ya. Nah kemudian apa lagi? Misalnya kita katakanlah ditegur siapa, gitu ya. Misalnya karena kita telat nih, bareng-barengan pergi ke suatu tempat, tiba-tiba telat, terus kita ngomong, ini sih semua gara-gara kamu, gitu ya. Nah, itu salah satu tanda, gitu ya. Nah, ini Hmm. namanya stres ringan. Kemudian apa? Eh, Misalnya kita sama suami, pasangan kita, gitu ya, dengan suami kita bilang, aku butuh kamu untuk dengerin aku loh, gitu. Artinya apa? Artinya diri itu sudah tidak mampu menolong diri sendiri dalam kategori ringan ya, gitu. Jadi abi, ayah, dedi, say, aku butuh loh kamu mendengarkan aku. Cie, gitu. Curhat. Nah ya, gitu ini tanda-tanda gitu rupanya ternyata. Nah, baik yang kedua, misalnya kita disuruh sesuatu gitu, atau kita diberi nasihat teman kita gitu, aku nggak bakalan bisa lah, enggak lah. Kalau aku mah kayaknya nggak bisa, kamu aja gitu ya. Nah ini juga tanda-tanda rupanya. Nah ke berikutnya yang terakhir, bisa nggak sih kamu nggak ganggu aku sekarang gitu? Atau misalnya kita dicolek-colek anak kita, mas susu, bisa ntar nggak sih dek? Mama lagi sibuk, misalnya gitu ya. Atau kerjaanku lagi banyak nih gitu ya. Atau misalnya aku bantuin enggak, aku mau kerjaan sendiri gitu. Nah ini bisa jadi gitu tanda-tanda yang timbul yang biasanya kita ucapkan. Atau misalnya aku kayaknya nggak guna deh, udah biarin aja orang lain lah, aku nggak bisa gitu. Nah bisa jadi ini adalah tanda-tanda atau stress language karena kita menerima hal sesuatu yang ternyata badan kita merespon, verbal kita merespon seperti itu gitu ya. Nah kakak-kakak sekalian, izin kali ini saya campur meeting kita kali ini dengan gambar gitu ya. Saya ingin mendengar kakak-kakak sekalian nih, boleh di open mic gitu. eh saya akan mengenalkan ini adalah sebuah tools dari kartu coaching saya dari MWC Indonesia. Eh, Kita bilang kartu coaching ya. Di sini ada kartu bergambar. Dan di baliknya sebetulnya ada sebuah kata gitu ya. Nah, misalnya nanti ayah, bunda, kakak-kakak sekalian akan melihat sebuah gambar gitu ya. Misalnya seperti gambar ini. Nah, misalnya saya present sebuah gambar seperti ini nih.
Boleh dong Kak Holi, Kak Lulu, mungkin Kak Dodi atau Mas Dai yang sudah online atau kakak-kakak sekalian yang saya tidak bisa sebut satu persatu. Kalau melihat gambar ini, buat kakak-kakak maknanya apa? Ada yang mau sharing? Ini maknanya apa ya di gambar ini? Ada yang mau sharing? Misalnya kalau buat aku, itu buat saya gitu ya, melihat gambar ini adalah keteduhan karena saya melihat langit biru gitu ya dengan awan-awan saya paling suka lihat langit. Nah, boleh ya gitu. Nah, ada yang mau sharing kalau melihat gambar ini? Kakak-kakak melihat gambar apa? Atau maknanya apa sih? Mungkin ada pengalaman, mungkin ada cerita di balik gambar ini yang pernah dialami. Ada yang mau sharing, kakak-kakak? Saya Bu boleh Silakan. Ini Kak Husen. Nah, ini baru saya dengar suaranya. Kak Husen dari mana? dari Cianjur. Bu. Cianjur. Oke, terima Iya. kasih. Silakan masuk Cianjur. Menurut kakak, Kak Husen apa sih gambar ini? Saya ngelihatnya kata pengetahuan di sana ya, fokusnya ke sana. Fokus. Ini- Saya boleh minta kartu gambarnya sebelah kanan? oh yang sebelah kanan, oh ya, Sebelah kanan, iya boleh silakan. oh yang sebelah kanan. Kalau yang sebelah kanan itu ingatnya kita udah bikin mimpi gitu ya, setinggi langit. Tapi kita gak bisa ngecapainya karena Oh, jatuh. takut jatuh, tapi saya punya mimpi kayak gitu dan ingin saya capai setinggi langit. Keren banget Kak Husen. Nah, kakak-kakak sekalian, ini kita baru saya beri satu contoh bagaimana sih caranya memaknai kartu ini. Saya tadi bilang, saya tenang, senang, saya lihat langit gitu ya. Nah, kalau kakak-kakak Kak Husen seperti itu, nah nanti ke ayah bunda akan saya beri foto gitu. Silahkan dimaknai apa saja sesuai pengalaman, sesuai pendapat, sesuai pikiran, sesuai hati perasaan, bebas. Tidak ada yang salah, tidak ada yang betul. Nah, karena foto ini banyak menyimpan kenangan, kemudian foto juga bisa memperluas sudut pandang kita, bisa membangkitkan inspirasi, juga memunculkan ide, dan bisa mendorong kita untuk bergerak. Yuk kita coba. Nah, Ayah Bunda, saya ada 6 set kartu. Nah, bisa kelihatan semuanya? Bisa ya? Kita melihat kartu di layar Bapak Ibu, kakak-kakak sekalian, ada 6 gambar. Gambar A, gambar B, gambar C, gambar D, gambar E, dan gambar F. Ada 6 gambar. Yuk, saat ini boleh kita akan sharing sejenak. Kita akan memandangi gambar-gambar ini. Saya beri sekitar 30 detik saja untuk memandangi gambar ini. Dan pilih satu gambar yang rasanya gue banget. Deal? Nah gitu ya. Deal, kita pilih satu gambar yang rasanya gue banget gitu ya Bunda Reni. Saya beri 30 detik dari sekarang. Oke, sudah cukup ya sepertinya ya. Maaf tadi Bu Ami, tadi saya tidak melihat kolom chat. Terima kasih banyak responnya yang sudah banyak sekali perannya juga. Nah, sekarang Bu Ami juga boleh memilih dari 6 gambar ini mana yang saya banget. Ada yang memilih A? Boleh teriak saya gitu. Ada yang milih A? Nggak ada? Oke, baik. Silakan di open mic. Ada yang milih B? Ada saya? Ada yang milih gambar B? Nggak ada juga. Oke, gambar C. Ada saya. Saya, Pak Hussein, terima kasih. Saya ada juga yang memilih gambar C, terima kasih. Ada yang yang pilih gambar D? Nggak ada D. Oke, E. Kayaknya paling banyak nih. Nggak ada juga. Oh, coba saya lihat kolom chat. Ada nih. Saya Bu Felicia Santosa dari Makassar. Terima kasih Bu Felicia, gambar E. Yang terakhir gambar F. Ada gambar F? Oh, saya E. Terima kasih Pak Hendri. Gitu gambar E juga. Yang F ada F? Nggak ada F. Oke, yang istiqomah.
tidak punya gambar, ini mau milih gambar apa ya? Yang istiqomah tidak punya jawaban, mau milih gambar apa? Baik, kakak-kakak saya yakin kakak-kakak mempunyai satu kecenderungan gambar berikut. Karena nanti akan saya balik dalam balik kata ini ada apa loh gitu ya. Baik kakak-kakak sekalian, ayah bunda, pertanyaannya. Kita akan sharing. Biasanya pada situasi apa atau kondisi apa kakak-kakak ayah bunda mengalami stres? Dan gambar-gambar yang tadi dipilih ada malah mewakili daripada cerita stres ayah dan bunda. Boleh dong kita open mic, pilih saya mau sharing. Kak Dila boleh dibantu nih, ada yang mau sharing tidak? Katakan saya Saya bunda Bu, saya. Oke, saya siap. Bu. Oh, Pak Husen lagi. Terima kasih Pak Bu. Husen. Gimana? Silakan. Eh, kalau kita ada stres itu, misalkan eh, nggak kecapai hal yang sepele sih. Kalau saya, eh, misalkan kita mau pergi naik motor, tapi motornya dipakai. Nah, agak Pak Husen, sedikit stres ketika sebentar. harus pergi gitu. Boleh nggak saya tahu tadi milih yang mana? Yang C ya? C ya, ya? Contohnya kalau saya mau pergi, mau kalau kita udah niatnya mau pergi naik motor, terus motor kita dipakai. Nah, kita suka ada stres duluan, ih, kesel lah, kayak kesel gitu. Tapi hebat kita harus sekali. paksain misalkan naik kendaraan umum. Nah, suka ada seperti itu rasa-rasa stresnya mungkin Stres ya, susah. aduh saya nggak suka. Ya. Pokoknya itu kemana Eh, ya motornya teh, aduh dipinjam-pinjam Nah gitu. gitu ya. Aduh Nah bener Kak Husen ya. Kalau orang Cianjur bilangnya begitu, iya Bu. gitu ya. Aduh, padahal Terus saya orang Jawa cara, dan kenapa saya milih C itu, alasannya eh, kenapa? disembuhinnya itu kalau misalkan Mm-mm. ada yang ya sih kesel ya, terus saya sampai harus ada empati lah, lebih ke empati sampai malu gitu. Jadi rasa stresnya berkurang. Gitu ya. Jadi Ya, caranya ya, kalau kan itu di gambarnya berpelukan, ditepuk-tepuk gitu ya, ditepuk berpelukan. atau minimal adalah empati dari kata-kata afirmasi positif gitu. Oh gitu ya, dari yang minjem Iya. motor, Bukan dari yang minjem, mungkin dari dari yang teman lain, gitu ya. dari teman gitu ya. Eh, Aduh, ya coba ya nanti kalau Pak Dodi, kemudian ada siapa lagi nih yang bisa tepuk-tepuk Kak Husen nih, ya supaya lebih nyaman loh saya kalau ditepuk-tepuk. Terima kasih banyak Kak Husen, insight-nya bagus banget gitu ya. Kalau lagi stres saya sukanya digituin gitu ya. Ini apa namanya cara unik nih kalau dengan tepuk-tepuk udah saya feel better deh afirmasi. Oh terima kasih ya sudah dipinjemin kayaknya tuh. Oke saya kesel tapi oke I'm fine karena tadi sudah dibilang terima kasih gitu ya. Terima kasih banyak Kak Husen. Ada yang mau sharing lagi selain Kak Husen? Kakak-kakak, Kak Dali bisa dibantu? Ada yang mau sharing? Ada yang mungkin yang E? Tadi ada yang milih nih, coba di kolom chat. Kak Hariyu pilih C. Ada yang mau sharing Kak Hariyu atau Kak Ode? Dari gambar Pak Kak Felicia mungkin? Pak Henry E. Pak Henry ada yang mau di-sharing? Kenapa milih E? Ada cerita apa di balik timbangan ini ya? Ada yang mau sharing? Oke. Baik. Kak Dila? Kak Dila mau milih mana Kak Dila? Pak Henry milih E, Oh Bu. iya, oke Pak Henry ada yang mau di-sharing? Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau sharing kenapa milih gambar itu? Saya coba benar ini. Oh silahkan, silahkan. Siapa nih? Maaf, maaf, maaf. Pak Doki. Jadi Pak. Kak Dodi, oke Kak Dodi. Wis Kak Dodi, ini kebetulan masih jalan. lagi di jalan, Pilih yang mana nih? lagi ternak teri, Bunda. Bukan ternak siput ya? Ya, Ayah ternak teri ternak kan. siput. Antar anak antar istri. Terima kasih. Wah keren banget nih Ini ayah idaman. ah, Ayah idaman. apa namanya? Pilihnya mana nih Kak Dodi? Yang A. Ya, kenapa A? Eh, Memang sekarang ini tingkat stresnya itu ketika tugas-tugas banyak, apalagi menghadapi ujian, itu luar biasa sekali stresnya. Tapi yang saya bayangkan ketika itu bagaimana membawa keluarga, bagaimana membawa orang-orang yang saya cinta itu bisa terbang dan menghadapi kehidupan yang lebih baik nantinya. Itu yang kadang-kadang membuat saya lebih
lebih kuat menjalani ini, Lebih sehingga kuat. stres berkurang Tapi gitu. sempat merasakan stres ya, Kak Dodi ya? Merasakan Ya, gitu. sudah. Kayaknya saya stres nih. Kepala berat, Aduh, tengkuk berat, berat, gitu. tengkuk berat. Kemudian Ya Allah. kadang-kadang emosi itu agak meningkat, cuma bisa ditahan dengan kondisi-kondisi seperti itu. Baik, terima kasih sharingnya Kak Dodi atas gambar ini gitu ya. Apakah baik sih kalau kita stres terus ditahan gitu ya? Kita cari tahu kenapa ini baik atau enggak. Nah, saya kenalkan Kak Dodi ini adalah seorang mahasiswa S2, S3, Kak Dodi. S1 baru. Oh, Sudah S1. S2 tapi ngambil S1 lagi di Cina. Oh, Masya Allah. Lagi Berkah, proses, berkah. lagi dosen, Baik. lagi ini. Lagi Terima ujian kasih lagi. ceritanya. Nah, mungkin setelah saya balik, ada apa di balik gambar ini? Mungkin kakak-kakak relate. Iya, saya memang begitu. Saya balik ya, kakak-kakak, bagi yang memilih A, tadi Pak Dodi memilih A, ada apa nih di balik kata gambar A? Mengangkat. Relate nggak Pak Dodi dengan ceritanya Pak Dodi barusan? Relate sekali. Ya, mengangkat, dia cari caranya saya untuk mengangkat beban tadi adalah gitu ya. Tadi ya sudah ada caranya tuh. Pak Dodi sudah menemukan. Yang B tadi nggak ada yang milih yang B ya, tapi C ada Pak Husen. Ada apa nih di balik Kak Husen, di balik C? Kehormatan. Saya kesel ketika motor saya dipinjam gitu ya. Gitu ya. Itu kehormatan buat saya loh, itu punya saya. Gitu. Anda harus apa nih mas saya gitu ya. Baik, D tadi tidak ada, tapi E ada ya. Boleh saya balik? Yang E tadi memilih E, menyediakan. Ada yang relate dengan ini? Ada yang mau tadi E? Saya mau dong Bunda, mau sharing. Ketika apa sih saya ini merasa apa stres gitu dengan mungkin ada relate tentang sesuatu tentang menyediakan? Ada? Yang mau sharing satu lagi? Boleh? Tadi yang milih Pak Henry. Pak Nah, Henry. Pak Randy. Tapi beliau sedang nggak bisa bicara, masih dampingi tamu. Oh, masih aktivitas. Baik, kita lihat tengok yang F ya, gitu. Kita lihat tengok yang F. F ini bicarakan apa sih? Adil. Itu tadi Ada Pak yang tadi Husin milih ya, F, yang F Pak Husin. Pak Husin juga F, begitu. Baik, ada yang mau sharing F? OD, Nah, Mbak Ode. KOD, KOD ada yang mau sharing Ode F, KOD? Dewi Yuliarni. Bisa open mic KOD? Kalau enggak kita lanjut, oke baik kita lanjut dulu ya. Mungkin kita ceritanya belakangan. Baik, Ada yang mau bertanya Mbak Reni, mau bertanya Pak silakan. Oki. Iya, Kak Reni mau nanya yang kehormatan boleh dilihat lagi Gambarnya, gambarnya? kehormatan yuk kita back dulu. Ush. Gitu ya, kehormatan ini ya. Itu, saya pikir itu kayak dua makhluk yang berpelukan ya. Oh gitu. Ini makhluk yang berpelukan baik. Terus ada nggak cerita sesuatu tentang berpelukan yang membuat Anda stres, Kak Oki? Enggak sih, cuman kalau tadi disuruh milih gitu, saya lebih suka buat yang ini karena seolah-olah mereka ya berpelukan gitu. Berpelukan gitu ya. Cara meredupkan stres adalah berpelukan. Tini Winky, bit sih. Kok sampai lupa ya. Udah lama soalnya. Nah, terima kasih Kak Ode gitu ya. Kayaknya apakah stres itu relate dengan perlukan? Wah, gitu ya. Baik, yuk kita berangkat ke selanjutnya. Nah, kakak-kakak sekalian, kita membahas stres ringan. Gitu ya. Stres ringan itu apa sih? Nah, stres ringan itu ternyata adalah respon tubuh kita terhadap situasi yang menantang atau tidak menyenangkan. Namun nggak terlalu intens sih, nggak kuat-kuat banget gitu. Kayak misalnya patah hati, patah cinta, misalnya atau ada trauma terhadap sesuatu yang membuat Anda stres. Atau misalnya Anda dipecat dari kantor, nggak begitu. Tapi stres ringan adalah sesuatu yang terjadi dan dapat diatasi dengan mudah sih sebetulnya menurut Charles Spielberger. Nah, jadi sifatnya itu hanya sementara aja gitu. Muncul dari situasi sih yang nggak menekan Anda gitu, tapi biasanya bisa diatasi dengan mudah dan sebetulnya kalau masih ringan itu nggak berdampak signifikan kepada kesehatan atau kesejahteraan kakak-kakak sekalian gitu. Mendapatkan ini misalnya di tengah jalan tadi macet gitu ya, itu nggak akan menyebabkan hari ini aku tidak bahagia gitu, nggak juga gitu, tapi ya sekedar macet gitu ya. Atau misalnya it happens atau terjadi kepada seorang ibu yang pagi-pagi nih tadi ada ibu-ibu banyak ya, bapak-bapak yang pagi-pagi ayo cepetan
ini, ayo makan, ayo ini, ayo itu, ayo udah siap belum, ayo gitu ya. Cepetan ini mobil udah dinyalain, ayo nanti telat. Nah gitu ya. Ini adalah kecemasan yang timbul setiap pagi. Begitu ya Bu, tadi Bu Ainal gitu ya. Ada nggak kayak gini yang terjadi setiap pagi gitu ya? Cemas gitu. Aduh besok pagi masakin apa ya buat anak-anak. Aduh begitu anak-anak pagi gitu. Sekolah apa yang perlu disiapkan? Mana dasinya, mana itunya gitu ya. Hingga ini mendapatkan kecemasan-kecemasan yang timbul gitu ya di pagi hari gitu. Tapi nanti siang hilang sih gitu. Gitu ya. Jadi Ada, Bu. peran-peran tadi amat menantang ketika gitu ya. Nanti diamati ya Bu emosi tiap-tiap hari kita. Nah, dan biasanya itu terjadi tentu saja setiap sesuatu yang tidak yang terjadi di luar ekspektasi kita biasanya membuat respon. Kita merespon sesuatu gitu. Baik tubuh kita berupa sinyal-sinyal dan mungkin juga secara verbal gitu ya. Nah, kakak sekalian, Bu Ayah Bunda. Nah, ini berikut adalah 3 reaksi gitu ya. 3 reaksi utama gitu terhadap stres yang stres tadi gitu. Jadi stres ini adalah respon. Jadi bisa saja mengenai reaksi gitu. Dan reaksinya ada 3 macam, yaitu berupa gejala fisik, reaksi fisik gitu ya, seperti tadi sakit kepala gitu ya, tanda umumnya gitu ya. Tadi kayak Pak Dodi ada ketegangan di pundak gitu ya. Kemudian ada yang pening-pening sedikit gitu ya. Nah, ini tanda-tanda reaksi fisik ringan. Kemudian apalagi misalnya gejala emosional. Oh, tadi kalau gejala fisik bisa juga detak jantung bisa, deg-degan gitu ya. Atau misalnya jadi dapat lelah gitu ya. Tapi kalau emosional, nah ini bereaksi gitu kita mengalami mudah marah, gelisah gitu ya. Itu emosional. Kemudian satu lagi gejala perilaku. Gejala perilakunya adalah reaksi yang kita jadi menunda gitu ya, karena tadi kesel nih ya macet gitu ya, sampai rumah harusnya masak, Anda lebih baik tidur gitu, harusnya nyuci enggak, scrolling gitu. Jadi gejala perilaku bisa jadi begitu karena Anda sebetulnya ingin menaruh ini, meletakkan ini, menghilangkan ini sejenak gitu ya, supaya nggak stres gitu. Nah, jadi menghindari tugas-tugas biasanya. Nah, kemudian atau misalnya bisa jadi ketika stres itu timbul ringan walaupun ringan, tadinya harusnya nyuci baju, Anda malah makan, sarapan. Padahal lupa tadi sudah sarapan sama anak-anak gitu ya. Nah, biasanya menjadi gejala-gejala yang Anda ingin meletakkan itu pada aktivitas lain. Baik. Nah, ternyata Ayah Bunda, kalau stres tadi tidak di-manage dan ternyata di lapangan itu kita menemukan 20% dari 250 juta jiwa secara keseluruhan gitu ya, potensial mengalami masalah kesehatan jiwa. Ini maaf tahun 2021 gitu, kelebihan satu nih ya gitu ya. Ini di launching oleh Direktur Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa gitu ya, dan Dr. Celestinus Egiamunte mengatakan bahwa Indonesia 20% dari 250 juta jiwa ini punya potensi untuk mengalami kesehatan jiwa. Coba ya kalau kita hitung berapa tuh? Ada yang mau menghitung 20% dari 250 jiwa gitu. Nah, ini jumlah yang amat besar gitu. Artinya mungkin sekitar 1 dari 5 orang mungkin atau 2 dari 5 orang berarti mengalami masalah kesehatan jiwa. Nah, ayah bunda sekalian, stres ringan tadi, kalau seandainya saja ayah bunda kakak-kakak sekalian memegang handphone gitu ya, 1 jam 10 menit nggak apa-apa. Makin kenceng tuh. Shopee habis Shopee gitu, Tokped habis Tokped, Instagram habis Instagram, Facebook gitu ya. Dan kita memegangnya, that's okay, nggak apa-apa. 10 menit, cuma 10 menit, 15 menit masih bertahan. Setengah jam mulai pegal-pegal tuh ya sebelah sini ya. Kira-kira 1 jam gitu ya, mata mulai berkabur-kabur gitu ya. Mungkin kalau misalnya katakanlah 3 jam mulai pegal sampai sini. Gitu ya, mungkin. Kalau saya mencoba, kenapa sih anak-anak saya ini tahan ya memegang handphone? Gitu ya, saya coba gitu. Enggak juga sih, Mi. Paling tahan itu 4 jam. Kenapa habis itu? Habis itu aku mual. Gitu ya. Ternyata kakak-kakak sekalian, memegang beban itu dan menahannya itu capek.
lelah, kesel gitu ya. Nah, apabila stres-stres ringan tadi diabaikan oleh ayah bunda dan kakak-kakak sekalian, maka akibatnya apa? Menjadi menumpuk. Jadi kondisi negatif yang tadi ternyata tadinya kita rasa ringan akan menjadi makin berat. Nah, keadaan negatif yang tadi dibiarkan bisa jadi merugikan diri sendiri dan orang lain. Gitu ya. Misalnya saja pagi udah kesel nih sama tukang sayur enggak lewat. Mana tadi nganter anak macet. Kemudian sampai rumah, ya Allah garam habis udah mana mau masak. Ya, gitu ya. Jadi ketika jemput anak jam 10, anak kita TK jam 10, dia kesel, ayo dia cepetan, mama belum masak. Tadi lupa beli garam. Wah, keluar tuh. Nadanya 1 oktav lebih tinggi. Gitu ya. Padahal anaknya mah anteng-anteng aja tadi yang lihat mamanya marah. Jadi, ih kenapa sih mama? Aku kan mau cerita sesuatu yang menyenangkan jadi nggak jadi nih. Gitu ya. Lihat mamanya marah. Dan itu terus sampai malam. Gitu ya. Kalau semua yang berulang, yang ringan-ringan tadi berulang, maka bisa jadi menjadi beban dalam hati, kesel gitu. Akhirnya menumpuk yang akhirnya kita merugikan orang lain ketika menyambut suami, menyambut mungkin ayah dan ibu kita datang gitu, nggak menyenangkan, nggak ada senyum di situ gitu. Nah, ini dampak-dampak kalau kita terlalu lama menahan stres tadi, sehingga yang stres ringan bisa jadi menjadi ini. Stres ringan akan menjadi stres kronis, bahkan bisa jadi depresi. Gitu ya. Contohnya saja misalnya anak-anak yang di sekolah gitu kan suka dibully, mulai-mulainya cuma satu hal, biasa. Lama-lama kesel loh, kok dibully gitu ya, apalagi secara fisik, apalagi secara verbal, mungkin secara apa namanya lewat media gitu ya. Jadi sedikit bisa jadi depresi dan banyak anak-anak kita mengalami depresi karena hal-hal yang sepele. Gitu. Hal-hal sepele itu berulang maksud saya gitu ya. Bukan sepele tapi karena berulang, tidak dikendalikan, tidak disembuhkan, maka bisa menjadi tingkat stres kronis bahkan depresi. Nah, menurut survei ini dari Populix dan teman Bumil mengatakan 56% gitu dari sekian ribu responden, 1.192 responden mengatakan bahwa 56% mengalami stres, gejala kecemasan, sulit tidur dan mudah marah gitu ternyata. Gitu ya, terdapat sekian banyak orang mengalami ini. Dan KPAI di tahun 2020 gitu ternyata kalau kita stres akibat fisiknya, maksud saya kekerasan fisik kepada orang lain, psikis dan fisik itu ada gitu ya. Di sini saya mengambil psikis itu bisa terjadi dan 69,6% ayah melakukannya. Tinggi banget ya. Padahal kayaknya ayah cuma di kantor. Ternyata beliau-beliau ini juga melakukan kekerasan psikis terhadap anak-anaknya. Dan 73% ibu-ibu melakukan hal yang sama gitu. Sehingga mungkin coba kita ingat-ingat gitu, sering nggak sih kita menolak anak kita dengan nada tinggi, kita marahin anak-anak kita, kemudian kita mengabaikan anak-anak kita kalau bertanya gitu ya. Nah, bisa jadi atau misalnya kita mengabaikan suami kita gitu ya. Atau misalnya orang-orang terkasih kita, mungkin tetangga juga gitu ya, akibat daripada stres ringan ini. Lalu Bunda Reni gimana caranya gitu? Nah, kita bilangnya yuk, saya bukan menemukan. Ini sebetulnya common di luar sana karena orang-orang Barat itu mereka amat concern dengan yang namanya stres. Bagaimana how to being grounded. Nah, being grounded itu apa sih, Bunda? Gitu ya. Being grounded itu adalah keadaan terhubung dengan diri sendiri, sekitarnya nih, dan alam yang membawa kedamaian dan ketenangan dalam hidup. Artinya, kalau kita being grounded sebagai orang tua gitu ya, kita tuh harusnya terhubung dengan diri sendiri gitu. Artinya kita menyadari keberadaan kita pada saat itu, buat anak-anak kita, buat suami kita, buat keadaan lingkungan saat itu. Kemudian kita juga terhubung gitu dengan sekitar. Artinya ketika saya bicara begini nih, saya terhubung, ada tembok, ada sekeliling saya, ada kucing di bawah saya gitu, terhubung bahwa saya tuh sedang berada di dalam ruangan saya. Dan alam, kebetulan saya di dalam sini, tapi di samping saya ada sebuah kaktus kecil gitu.
Ini terhubung juga dengan alam gitu. Nah, jadi maksudnya being grounded sebagai orang tua ini adalah kita tetap tenang, fokus gitu ya, hadir penuh, sadar utuh dalam menjalani peran-peran kita setiap hari menjadi seorang peran kita sebagai orang tua gitu ya, sebagai istri, sebagai suami, sebagai anak, sebagai peran-peran sosial sebagai ketua RT, ketua MPR ada nggak? Bisa gitu ya, ada mungkin tadi ketua majelis taklim, ketua koperasi misalnya gitu ya, tanpa kita terlalu terbawa stres sehari-hari. Bunda, stres itu emang nggak boleh? Boleh banget gitu, karena stres itu dibagi dua, ada stres positif dan ada stres negatif. Stres positif tentu saja stres yang membangun kita lebih baik. Misalnya, ingat nggak dulu kita ketika masih sekolah gitu ya, dapat tugas, besok harus presentasi, rasanya deg-degan. Itu stres positif. Berarti saya harus besok harus menampilkan yang diri saya yang paling baik gitu ya. Itu stres positif. Atau besok mau ulangan, deg-degan, ya kan? Kita deg-degan, aduh ini takut nilai jelek. Maka saya mempersiapkan diri saya lebih baik gitu. Supaya saya bisa menghadapi ujian ini gitu ya, melakukan ujian dapat nilai yang bagus gitu ya. Itu stres positif. Yang tidak boleh adalah stres negatif. Dan stres negatif ini biasanya membuat kita gitu tidak bisa membuat keputusan-keputusan yang bijak gitu, atau tidak bisa merespon sesuatu itu dengan semestinya. Nah, ini sudah kita harus aware bahwa kita ternyata tidak terkoneksi dengan diri sendiri, tidak terkoneksi dengan sekitar gitu, tidak terkoneksi dan dengan alam gitu ya. Yang membawa seharusnya ini tuh yang kita lihat dan kita alami itu harusnya membawa kedamaian, walaupun anak kita sedang rewel, kita merasa terhubung dengan tadi kalau kata Mbak Oki membumi, kita tuh membumi eling gitu ya kalau bahasa Jawanya. Nah, misalnya seorang bapak gitu ya menghadapi anaknya yang menangis gitu, itu tetap tenang, sabar, penuh kasih, dipeluk. Nah, itu artinya dia being grounded. Dia tahu dia capek, tapi tetap terkoneksi dengan dirinya dan anaknya, dengan istrinya gitu ya. Jadi tetap tidak emosinya itu bisa diatur gitu. Caranya bagaimana? Nah, baik. Tapi sebelum menginjak itu, apa sih manfaatnya Bunda being grounded ini? Being grounded ini ada 3 manfaatnya. Bisa meningkatkan kesehatan mental, tentu saja ya, kita jadi nggak stres, kita jadi lebih tenang, lebih fokus, apalagi lebih bisa berkonsentrasi gitu ya. Kemudian meningkatkan hubungan, tentu saja orang-orang yang being grounded itu tentu orang-orang yang punya rasa empati gitu ya, punya rasa kasih sayang, kemudian juga menggunakan kata-kata komunikasi yang baik gitu ya. Kemudian yang ketiga ada meningkatkan kesehatan fisik. Tentu saja kalau kita bisa mengatur stres kita, maka yang pertama menang adalah imunitas kita. Karena apa? Karena ketika kita stres, maka berpengaruh banget sama yang namanya nafas. Dan nafas nanti boleh di cross check nih dengan Coach Dodi nih ya. Nah, dan ternyata nafas ini amat mempengaruhi imunitas tubuh kita karena amat berpengaruh sama yang namanya perut gitu ya, dan perut adalah pusat daripada imunitas kita. Nah, meningkat dan perut juga disitulah letak sistem kekebalan tubuh gitu. Kemudian juga bisa loh meningkatkan kualitas pencernaan kalau kita being grounded tentu saja. Dan tentu saja meningkatkan energi. Nah, baik ya. Nah, kakak-kakak Bunda sekalian masih bersama saya, katakan masih di kolom chat. Silakan. Kita akan lanjut. Aha, ada apakah ini? Nah, baik. Tadi kita sudah membicarakan peran, ternyata peran kita luar biasa, ayah bunda, kakak-kakak, yang begitu kompleks, yang begitu luar biasa, yang begitu kadang-kadang tidak kita sadari kita tuh melakukan stres gitu ya. Kepenatan, kelelahan tadi, kecemasan tadi, marah-marah tadi, menyebabkan kita ungrounded, terputus daripada diri kita.
gitu ya. Jadi kita nggak fokus. Saya ceritakan cerita saya dan ini terjadi pada saya. Saya tuh nggak hari itu kebetulan banyak sekali kerjaan sehingga saya tuh apa namanya nggak fokus gitu ya. Karena saking buru-burunya nggak mungkin saya ke mall itu pakai mobil, ke mall itu biasanya saya pakai mobil gitu ya. Nah hari itu saya ke mall gitu ya, kemudian setelah pulang secara otomatis saya mencari lantai itu karena saya biasa di lantai itu gitu ya naruh mobilnya gitu. Begitu saya di lantai itu saya tidak menemukan mobil saya, panik saya. Wah saya ke security saya ini saya yakin saya naruh sini mobil saya gitu. Kok nggak ada? Saya wah mobil saya hilang. Karena memang kartu karcis juga ada di situ. Ternyata ibu-ibu setelah saya duduk saya tenang, saya ambil napas. Saya perlahan, saya mulai terkoneksi kan, oh di sini ada mobil banyak, ada suara mobil naik, ada suara pintu tertutup gitu ya. Saya mendengarkan nafas saya. Nah, ya itu saya mulai terkoneksi dengan diri. Dan saya baru ingat bahwa saya ke situ ke mall itu menggunakan Grab, tidak menggunakan mobil gitu ya. Nah, itulah ketika kita stres, kita jadi nggak fokus dan kehilangan namanya hubungan kepada diri kita sendiri, kepada lingkungan, dan kepada alam. Kita jadi nggak menikmati udara yang berdesir, kita nggak menikmati ada cahaya matahari gitu ya. Jadi nggak nyaman ternyata, kita jadi cepat marah, nggak bisa ngambil keputusan, gelisah, ketus ya mungkin ya, tadi tegang-tegang, pusing gitu ya. Nah, itu Bang, kita perlu loh Bu, untuk menjadi being grounded. Karena apa? Terutama ibu-ibu ya, gitu ya. Nah, di sini ada bapak-bapak, terima kasih atas kehadirannya. Ibu-ibu gitu ya, terutama yang menjadikan jantung, gitu, jadi jantung di dalam rumah kita harus being grounded. Gitu. Kenapa? Kalau ibu gitu, ibaratnya jantung, maka kalau ibu nggak tenang, maka seluruh dunia nggak tenang ibaratnya gitu ya. Seluruh rumah nggak tenang. Ibu nggak bahagia, seluruh rumah jadi nggak bahagia. Gitu. Jadi bisa merasakan ya, mungkin ibu-ibu yang kerap menotis ini di dalam rumah. Kalau kita nggak tenang, ternyata anak kita nangkep ya. Energinya nggak sampai ya kebahagiaan itu ke anak. Energinya nggak sampai ya ke suami saya gitu ya. Energinya nggak sampai bahkan kepada binatang kita gitu ya. Mereka nggak suka tuh dipegang-pegang gitu. Atau hal-hal lain yang ternyata nggak being grounded itu berimbas kepada kemana-mana gitu. Lalu apa yang kita butuhkan teman-teman, kakak-kakak, ayah bunda sekalian? Kita butuh jeda. Ya, butuh jeda. Ketika mengalami saya panik, maka saya mengambil jeda. Saya tahu, oh saya panik, oh saya nervous, oh saya kaget mobil saya nggak ada. Saya harus ngambil jeda. Gitu. Dan jeda adalah salah satu powerful things to do ketika kita berada di dalam situasi stres gitu. Nah, dengan jeda saya bisa mengambil keputusan yang tepat. Dengan jeda ini kita mengambil keputusan yang tepat. Kalau saya tadi nggak jeda, saya nggak ngambil napas, saya nggak duduk, bisa jadi saya jadi balik lagi ke satpamnya, saya tambah marah-marah. Ini mallnya nggak aman, ini begitu dan begini gitu. Yang rugi siapa? Kita sendiri, gitu ya. Sepakat ya? Katakan deal. Kalau saya bilang sepakat, katakan deal. Ada yang mengatakan deal? Sepakat? Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, kalau misalnya kita tuh harus menjadi seorang orang tua yang being grounded, gitu. Katakan deal. Boleh di kolom chat atau di open mic. Deal? Deal. 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 Asik gitu ya. Baik. Nah, ada loh satu quotes dari John Kabat-Zinn ya. Ya, you can't stop the waves, but you can learn to surf. Artinya apa? Ya. Meskipun Anda tidak bisa menghindari stres dalam hidup, karena dalam hidup kita selalu ada stresor-stresor ya yang menghampiri kita atau kita menghadapinya gitu. Tapi kita bisa loh belajar untuk tetap tenang dan menghadapi tekanan. Gitu ya. Dengan cara yang lebih seimbang dan penuh kesadaran. Salah satunya being grounded yuk gitu. Nah, Ayah Bunda, saya punya 4 tips to be grounded. Yang pertama tentu saja dan tidak bukan, yuk ibadah.
kita wajib. Kemudian mindful breathing. Yang ketiga, teknik 5, 4, 3, 2, 1. Dan yang terakhir, grounding dengan alam. Ini kayaknya asik banget. Mungkin beberapa sudah pernah dibahas di materi-materi mentor atau trainer-trainer lain gitu ya. Tapi mungkin belum akrab dengan poin 3 dan 4. Kalau ibadah saya yakin bahwa ini memang tools yang amat luar biasa ketika kita mengalami stres. Kita cukup dengan istighfar, mungkin yang muslim ya, istighfar saja sudah kita kembali itu ke alam nyata gitu ya. Wajibnya kita ketika menghadapi kita stres, yuk kita terkoneksi dengan yang di atas gitu ya. Koneksi dulu dengan yang di atas. Kemudian mindful breathing gitu ya. Mindful breathing juga intinya terkoneksi dengan Tuhan kita gitu ya. Dan teknik 5, 4, 3, 2, 1 juga terkoneksi dengan pencipta kita. Grounding juga akan terkoneksi dengan pencipta kita. Kenapa sih kita harus terkoneksi dengan pencipta kita? Pencipta kita lah yang mengatur kita. Maka kita terkoneksi, maka semua keluh kesah kita, kesetresan kita, insya Allah akan ada jawabannya dan kita akan being grounded kembali. Ya, kita bahas ya kakak-kakak. Mudah-mudahan masih ada waktu. Yang pertama tadi ibadah yang bagaimana sih supaya kita bisa terkoneksi dengan yang di atas, dengan Allah, dengan Tuhan kita, gitu ya. Nah, baik, yang pertama, yuk sadari ibadah kita, hadirkan dan maknai, gitu ya. Zikir kita sadari, kita berkata, jadi mulut kita berzikir, mulut kita mengingat Tuhan, maka hati kita mengingat Tuhan, tubuh kita juga mengingat Tuhan, gitu, mengingat Allah, gitu ya. Jadi ketiga hal ini body, soul, and mind harus sama. Kita nggak hanya zikir, tapi badan enggak, gitu ya, pikiran enggak, hanya mulut aja, nggak bisa, gitu ya. Jadi rahasia terkoneksi adalah 3 ini harus terpenuhi, mind, body, and soul. Sadari, hadirkan, panggil dengan mesra, dan maknai kebesarannya, gitu ya. Nah, itu powerful banget. Yang kedua adalah ini adalah mindful breathing yang tadi saya lakukan. Kita coba ya, gitu ya. Bahwa bernafas adalah salah satu kegiatan yang sering kita luput dari perhatian kita. Kegiatan yang paling pertama kita lakukan ketika kita lahir dan kegiatan yang terakhir akan kita lakukan ketika kita meninggalkan dunia ini adalah nafas, gitu ya. Jadi nafas ini adalah sebuah karunia yang luar biasa yang dihadirkan Allah, yang diberikan Allah, diberikan Tuhan kita agar kita memaknainya lebih dalam, karena nafas ini ternyata impact-nya luar biasa, gitu ya. Nah, kakak-kakak sekalian, kita akan belajar bagaimana sih kita akan mindful breathing. Akan cuma nafas doang, benar ini. Saya juga bisa nafas gitu ya. Tapi ini tidak sembarang nafas, karena ada nafas tertentu yang ternyata impactful banget buat tubuh kita. Apalagi ketika kita mengalami stres. Lalu Bunda Rini lakukan apa pada saat itu? Ayo Bunda, kita bisa coba bersama-sama untuk duduk dengan santai, dengan rileks, tegapkan bahu kita, gitu ya. Dengan nyaman tentunya, letakkan kaki untuk menyentuh tanah, kemudian tangan kita seperti ini tengadahkan ke atas dan kita letakkan di paha kita menghadap ke atas. Kemudian kita akan belajar bagaimana sih mindful breathing. Yang pertama adalah ketika kita menarik nafas atau melakukan pernafasan ini, usahakan dengan pernafasan perut, gitu ya. Seperti bayi sejak lahir, baru lahir. Mereka kan kayaknya damai banget gitu ya. Walaupun minyak lagi naik, mereka tenang aja gitu ya. Nah, itu rahasianya apa? Karena mereka menggunakan pernafasan perut. Ketika kita mengambil nafas, perut kita mengempis dan kita melepaskan nafas, perut kita lepaskan. Gitu ya. Bisa kita coba dengan ritme berikut ini. Nah, ketika gambar ini silakan ayah ibu, kakak-kakak sekalian, ayah bunda untuk mengambil nafas ini kita lepaskan. Oke, bisa ya kita mulai, kita coba tarik nafas 1, 2, 3, hembuskan 4, 5, 6. Lepaskan 1, narik nafas 2, 3, lepaskan 4, 5, 6. Sadari betul udara yang masuk, fokuskan
nafas yang masuk dan fokuskan nafas yang keluar. Bisa? Oke, baik. Nah, ayah bunda sekalian, tarik nafas, lepaskan. Tarik nafas lagi. 1, 2, 3. Lepaskan. 4, 5, 6. Bisa ya? Baru sadar ya ketika kita merasakan udara yang masuk ke dalam hidung kita, memasuki paru-paru kita. Luar biasa. Bunda, ini yang Bunda terapkan betul sekali. Lalu apa? Hanya untuk stres ringan? Tentu tidak. Apakah kita mau coba, kakak-kakak sekalian? Ya, boleh kita coba, Kak Holly. Waktunya tinggal berapa menit lagi untuk saya? 15 menit lagi, kira-kira cukup ya. Kita akan coba ayah bunda untuk melakukan mindful breathing. Mindful breathing adalah suatu sarana yang banyak digunakan sekarang di sekolah-sekolah karena saya juga diundang untuk mengajarkan mindful breathing di sebuah SMP karena mereka sudah harus mempelajari ini. Jadi hal ini sebetulnya sudah mulai common ya di dunia pendidikan. Kita akan coba, kita lagi coba ayah bunda tarik nafas 1, 2, 3, lepaskan 4, 5, 6. Baik, kita fokuskan pada nafas dan ikuti nanti narasi yang saya bacakan gitu ya buat ayah bunda sekalian. Dinikmati saja 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Bagi yang muslim, ketika narik nafas untuk membuat ini lebih berenergi, lebih meaningful. Ketika menarik nafas, yuk kita melafazkan Allah. Dan kita ketika menghembuskan nafas, yuk kita mengucap hamdalah, alhamdulillah. Tarik nafas. Alhamdulillah. Boleh dipejamkan matanya. Allah. Alhamdulillah. Allah. Alhamdulillah. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Allah atas udara yang Engkau berikan kepada kami, yang selama ini ternyata tidak kami sadari. Tarik nafas, lepaskan. Yang selama ini tidak kami syukuri. Tarik nafas, hembuskan. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Dengan nafas ini, maka mataku bisa melihat dunia. Tarik nafas, hembuskan. Dengan nafas ini, dengan udara ini, aku bisa melihat yang baik-baik. Melihat anakku sehat, melihat suami aku, melihat istri aku, melihat ayah ibuku, melihat orang-orang yang aku cintai. Tarik nafas, hembuskan. Terima kasih ya Allah ya Tuhan. Dengan nafas ini, dengan udara ini, Engkau berikan mengalir kepada telinga-telinga ini, mendengarkan hal-hal yang baik, mendengarkan kata-kata motivasi, mendengarkan kata-kata sayang dari anak-anak kita. Terima kasih ya Allah. Engkau alirkan udara ini ke seluruh tubuh, ke tangan-tangan, sehingga kami bisa membelai anak-anak kami, bisa mengucapkan terima kasih kepada pemberian-pemberian dari orang-orang tercinta, dan bisa memeluk orang-orang terkasih, ayah dan ibu kita. Terima kasih ya Allah. Tarik nafas, hembuskan. Kita sadari, kita nikmati. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Tuhan.
terima kasih. Dengan napas ini, aku bisa memahami apa yang baru saja terjadi pada aku. Kemacetan-kemacetan itu, teriakan anakku, kerewelan anakku. Sulitnya tadi pagi mendapatkan barang di toko A. Sulitnya hari ini menghadapi cucian dan pekerjaan rumah. Sulitnya pekerjaan kantor. Terima kasih ya Allah, dengan udara ini aku dikuatkan. Dengan nafas ini aku diberi nikmat yang luar biasa. Terima kasih ya Allah. Ya udah, kita nikmati saat. Boleh sekarang perlahan-perlahan kita buka mata kita, menyadari di lingkungan kita, mendengar lagi suara saya. 3, 2, 1, silakan dibuka matanya. Ya, bagaimana Ayah Bunda rasanya tadi setelah mindful gitu ya? Apa rasanya? Ada yang mau sharing? Kakak-kakak sekalian ada yang mau sharing? Ada yang mau sharing setelah tadi mindful? Ada, boleh nanti ya. Baik, saya teruskan, izin teruskan dulu ya. Baik. Nah, kemudian yang ketiga adalah grounding teknik. 5, 4, 3, 2, 1. Apakah gitu? Nah, ketika kita mengalami stres, kayaknya saya jadi panik, saya jadi nggak tahu pada suatu situasi tertentu, saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Maka langsung cepat-cepat Ayah Bunda kakak-kakak sekalian melakukan ini. 5. Sebutkan 5 benda yang terlihat. Seperti saat ini saya melihat komputer, saya melihat lampu, saya melihat charger, saya melihat mouse saya sebelah kanan, saya melihat handphone saya sebelah kanan. Sebutkan 5. Secara cepat. Kemudian sebutkan 4 hal yang bisa kita sentuh. Sentuh handphone, sentuh dinding, gitu ya, sentuh laptop, sentuh kertas, sentuh bolpen, gitu ya. 4. 3 hal yang bisa kita dengar. Saya mendengar anak saya sedang Zoom sebelah sana, saya mendengar kucing saya menggaruk pintu, saya mendengar ada tukang bakso lewat baru saja. Oke. Yang yang dua itu apa ya? Sebutkan 2 bau yang tercium. Saya mencium aroma kerudung saya, gitu ya. Saya juga mencium apa namanya itu? Sebetulnya ada yang masak di dapur, saya mencium bau di dapur, gitu ya. Yang terakhir adalah satu hal yang bisa diicip. Kayaknya saya nggak bisa icip-icip. Tapi kira-kira kalau saya mengicip, saya bisa menyebutkan rasa itu apa, gitu ya. Kalau manis katakan manis, tapi kalau ketika Ayah Bunda mengatakan permen kemudian dikatakan asam, nah itu bisa bahaya-bahaya sedikit ya. Kecuali yang dimakan permen nano-nano tentunya. Nah, kira-kira teknik ini apakah sudah pernah dilakukan Ayah Bunda? Boleh di kolom chat? Iya, pernah gitu. Tahu sih, tapi nggak pernah ngelakuin gitu. Boleh di kolom chat, silakan. Saya coba isi cek chat kita. Wah, sudah banyak chatnya gitu. Oh, lebih tenang. Terima kasih Kak Oki. Kak Odia lebih tenang. Terima kasih gitu ya. Deal. Wah, tadi ya jawaban tadi. Nah, apakah teknik ini pernah dilakukan? Atau kayaknya baru tahu deh Bun gitu. Boleh direspon di kolom chat. Oh, pernah. Terima kasih Kak Oki, pernah ya. Ada lagi? Ada yang misalnya tahu tapi belum pernah kayaknya ngerjain itu, kayaknya nggak penting-penting banget gitu ya. Tapi ternyata, oh teknik baru tahu, terima kasih Bu Heni gitu ya. Kayaknya baru tahu, betul. Kalau ini panik yang akut gitu ya, supaya kita, aduh harus menentukan sesuatu keputusan yang penting, ternyata saya dalam keadaan panik, maka coba ini, oke, berarti saya sudah terkoneksi dengan diri, terkoneksi dengan alam sekitar gitu ya, terkoneksi dengan lingkungan. Ya, nah cara ini. Yang kemudian terakhir adalah grounding dengan alam. Ini favorite saya banget gitu ya. Adalah grounding dengan alam. Adalah praktik menghubungkan diri dengan energi dan kekuatan alam. Ini keren banget. Untuk meningkatkan apa? Untuk bertukar gitu ya, bertukar energi kita dengan bumi. Untuk apa?
untuk kesehatan mental kita, untuk melepas energi negatif yang ada pada kita. Supaya apa? Supaya kita terkonek lagi dengan diri kita sekarang. Nah, grounding dengan alam mungkin tidak banyak orang yang sekarang melakukan. Mungkin buat teman-teman atau kakak-kakak ayah bunda yang masih di desa gitu, yang masih banyak tanah lapang, itu mungkin sering dilakukan gitu ya, sembari nyapu di latar, atau mungkin sering bermain di sawah, atau mungkin yang tinggal di pantai suka bermain pasir seperti gambar ini, bisa jadi gitu ya. Jadi grounding di alam ini luar biasa manfaatnya gitu ya. Nah, alam tuh apa aja sih? Gitu ya. Alam itu apa saja? Nah, alam itu ya yang ada di sekeliling kita, misalnya pohon, kemudian tanah gitu ya. Bunda, pasir termasuk nggak? Termasuk. Pasir adalah termasuk tanah. Kemudian binatang, ada yang punya binatang. Binatang itu termasuk juga alam gitu ya, ciptaan alam gitu ya, ciptaan Allah masuk kategori alam. Dan ketika kita grounding, apa yang terjadi? Nah, ini contohnya. Ketika kita masih merasa stres gitu ya, ada energi-energi negatif, apalagi kalau stresnya itu berulang dan menjadi stres kronis gitu ya, menjadikan badan kita itu punya radang, kalau sebelah gitu ya, inflammation is radang, ya radang gitu ya, seperti di gambar ini, maka nggak nyampe 1 menit kalau ayah bunda itu grounding langsung ke tanah, maka gambarnya akan berubah menjadi yang sebelah kanan. Kita lihat videonya, boleh ya? Oke. I want to show you something interesting. Look, I have a simple voltmeter here. One is in the ground, the minus, and the plus I have here. And now I'm wearing shoes, sort of. Yeah, I'm not connected with the ground. I touch the red pin. What does it say? 1 or sometimes 0. And look, when I touch my feet, with my feet the ground, what happens? Up and up. Think about it. Wow, luar biasa No ya. shoes. Ternyata That's why I sudah don't do it ada anymore. Cheers. penelitiannya gitu ya. Bisa dicoba nih kayaknya di rumah dengan menggunakan alat ini untuk mengecek benar nggak sih gitu. Nah, grounding di alam ini kalau dulu kami punya kampung hening gitu ya, banyak sekali pohon-pohon, saya suka banget gitu. Bahkan guru saya suka mengenal saya karena saya suka ngomong sama tumbuhan. Jadi saya letakkan tumbuhan, kemudian kaki saya nyeker, kemudian saya bicara dengan tumbuhan. Nah, ini efeknya luar biasa kalau Bapak Ibu bisa grounding. Ketika rasa kemarin kita nggak enak rasanya sih sebetulnya masalahnya sepele, maka atasi dengan grounding. Kenapa para Japanese gitu ya sebetulnya mungkin Bapak Ibu pernah mendengar kata bonsai? Kenapa bonsai itu sampai mereka bawa ke dalam ruangan? Karena itu replika alam bagi mereka. Karena mereka suka banget untuk forest bathing gitu ya. Shinrin yoku kalau misalnya di Jepang sana. Kenapa itu? Mereka adalah cara mereka terkoneksi lagi dengan diri mereka sendiri, terkoneksi lagi dengan alam. Gitu ya. Maka alam mereka bawa ke rumah berupa bonsai. Luar biasa ya. Mungkin kita tidak banyak melakukan ini karena mungkin perkotaan sudah banyak beton-beton atau dinding-dinding yang rasanya nggak penting banget gitu untuk grounding. Masa sih Bunda? Yuk kita coba mulai besok. Kalau misalnya biasa jalan pagi, yuk kita coba tanpa alas kaki gitu ya. Tentu dengan apa namanya di halaman rumah kita gitu ya. Atau cari-cari taman yang langsung masih ada tanahnya ya gitu ya. Nah, apa sih manfaatnya Bunda gitu? Grounding ini luar biasa karena energi dari alam itu langsung disubstitusi gitu ya. Dan membuat kita lebih bersemangat, lebih segar, nggak pakai lama-lama gitu ya. Juga akan meningkatkan fokus dan konsentrasi, itu ada penelitiannya gitu, dan langsung bisa menenangkan pikiran Anda. Kalau tadi sudah ada misalnya menghirup, itu terkoneksi dengan alam juga ya. Kita grounding juga itu, beberapa grounding dengan apa namanya alam, karena itu adalah udara, maka cepat banget itu we back to now. Kesadaran kita kembali saat ini. Bahkan bagi orang yang suka camping, kalau mau langsung nggak pakai alas, tidur-tiduran gitu ya, dalam 4 hari saja gitu, alam ini bisa membantu kesehatan Anda dengan optimal kalau kita mau
tidur dengan langsung dengan di atas tanah gitu ya, tidur akan lebih nyenyak kabarnya. Nah itu belum, terus terang belum saya pernah coba. Tapi kalau terkoneksi dengan alat kaki sering banget gitu ya. Nah, ayah Want to bunda show you kakak something sekalian, maka menjadi orang tua adalah anugerah yang luar biasa. Nikmati setiap langkahnya, pelajari setiap tantangannya, dan tetaplah terhubung dengan diri sendiri di sepanjang perjalanan. Yuk kita coba nanti setelah ini untuk mencoba sebelum tidur supaya bagaimana tidurnya nyenyak. Kita coba mindful breathing sebelum tidur, ya, supaya Anda kembali ke malam ini dengan bantal yang empuk, dengan suasana yang nyaman, terdengar suara AC. Kita coba mindful breathing supaya terlihat impact-nya kepada kualitas tidur ayah dan bunda. Tentu saja tidur bangun lebih segar dan menyambut anak-anak kita lebih nyaman dan lebih menyenangkan. Nah, saya Reni. Tentu saja terima kasih banyak bisa membersamai ayah bunda sekalian. Saya senang banget gitu. Jazakumullah khairan katsir bisa mengikuti saya di akun IG ini. Nah, baik ayah bunda, saya kembalikan lagi kepada host keren kita, Mbak Dila. Assalamualaikum Oke, warahmatullahi beri tepuk wabarakatuh. tangan buat Bu Rini Puspita. Terima kasih banyak Bu Rini, Masya Allah ya teman-teman, hari ini materinya sangat luar biasa. Tadi ada komen yang mengatakan di kolom chat tuh baru tahu ini metodenya. Ada tadi eh, teknik baru tahu gitu, Mbak Heni Mulyani dari Bekasi. Kemudian yang baru praktek mindful lebih tenang, lebih merasakan impact-nya setelah mindful. Baik, teman-teman, mungkin sudah ada yang tersimpan di dalam hati rasa ingin bertanya atau masih ada yang masih nyangkut, ini apa sih gitu. Jadi kalau tadi Mbak Reni tanya big apa tadi ya, di grounded ya. Mula-mula langsung saya belum set udah ditanya apa artinya gitu kan. Ternyata artinya bukan peran ganda gitu ya. Artinya seperti yang Bu Heni jelaskan tadi, kita mampu untuk sebagai iya, sebagai orang tua yang mampu terbang gitu ya, terbang dalam artian tetap bisa mengasuh, menyesuaikan, memanage emosi dengan hal-hal yang kita lakukan sebagai orang tua. Sudah ada raise hand Bapak Husin, Kak Husin. Silakan Kak Husin, boleh open mic-nya, Kak Husin. Ya. Ya, terima kasih. Mungkin ada sedikit pertanyaan mungkin dari tadi praktek mindfulness. Kadang kalau misalkan kita dibimbing kayak tadi kita merasa terarah, fokus dan tertib mungkin ya. Tapi kadang kalau kita misalkan ingin mempraktekkan sendiri, kadang suka ada iklan, suka ada distrak ataupun enggak fokus lah, gagal fokus. Nah, mungkin ada tips triknya nggak misalkan kalau kita bisa mengamalkan itu sendiri walaupun kita nggak ada dibimbing dan lain sebagainya supaya kita juga kontinuitas gitu ya. Misalnya itu bermanfaat sekali. Terima kasih. Terima kasih Kak Oke. Husen. Ya, langsung dijawab, Mbak Reni. Baik ya, saya langsung jawab. Nah, memang kita harus mengkondisikan kalau memang kita gini, mindful breathing itu akan berimpact gitu ya kalau kita memang dalam kondisi suasana itu yang kondusif. Maka kalau memang ada tujuan tertentu misalnya, aduh, saya nih stresnya kayaknya bukan stres ringan deh, stres kronis nih misalnya gitu. Kayaknya eh, belakangan ini seminggu ini saya nggak bisa tidur gitu ya. Nah itu berarti kan nggak hanya saya susah tidur gitu ya, tapi udah nggak bisa tidur ini gitu ya. Berarti kan sudah ada alarm tubuh yang mengatakan you are not fine. Maka carilah tempat di mana Pak Husen bisa melakukan itu dengan tenang, tanpa gangguan gitu. Nah, apa namanya?
tentu saja dilakukan itu secara apa namanya itu berkala gitu ya. Anda bisa menjadwalkan, oke lah, itu saya baru belajar nih mindful breathing, maka seminggu ini nggak apa-apa lah 10 menit gitu ya, mindful breathing gitu. Atau misalnya saya nggak bisa ada 5 menit aja, oke baik 5 menit. 5 menit, 5 menit, nanti kalau sudah menjadi terbiasa, maka 10 menit, 10 menit, 10 menit, 10 menit gitu. Luar biasa Kak, Ayah Bunda, karena di luar sana itu sudah mulai ada terapi oksigen. Bayar ya, itu 1,5 jam 200.000. Dan kita Allah beri gratis oksigen untuk kita hirup banyak-banyak itu, maka pergunakan dengan teknik-teknik tertentu supaya hasilnya optimal. Maka kondisi tadi penting banget. Kecuali kepepet, misalnya katakanlah gini Kak Husen, Anda merasa panik gitu ya, ketika jam tangan Anda hilang, gitu, atau misalnya sudah tadi hilang, atau misalnya Anda mendapatkan tekanan yang atau berita yang tiba-tiba mendadak gitu ya, kan kita nggak bisa bilang oh saya harus cari kamar dulu, nggak begitu kan gitu ya. Nah maka tetap pejamkan saja mata gitu ya, tetap tarik napas, keluarkan, tarik napas, keluarkan sampai Anda merasa nyaman baru berpikir gitu. Oke, setelah ini saya harus apa gitu. Gitu Kak Husen menjawab pertanyaan tadi. Ya, Oh, terima kasih. Baik. ya, Kayaknya kita itu punya lagi ini ya. ya, punya door prize ya buat yang bertanya ya. Begitu bukan Ya. Kak Dila? Ya, benar sekali. Mbak Reni sudah menyiapkan 2 door prize buat teman-teman yang malam hari ini bertanya. Selamat Pak Usin yang sudah memperoleh door prize pertama. Kita buka satu lagi, teman-teman. Ya, Ya, makasih banyak, Bu. oke ya. Kita Baik, ada terima yang mau satu bertanya lagi lagi? pertanyaan, teman-teman yang masih ingin bertanya kepada Mbak Reni. Kita buka pertanyaan satu orang lagi untuk malam hari ini. Silahkan. Boleh dibuka open mic atau raise hand. Ada yang masih mau bertanya? Ataukah misalnya mau bertanya sesuatu tentu, misalnya katakanlah, gimana sih saya tahunya bahwa saya itu masih stres ringan, stres kronis, atau bahkan mungkin saya sudah depresi. Gitu. Ada pertanyaan itu, ada yang curious nggak? Ada pertanyaan gitu. Ayo teman-teman, silakan jangan sungkan-sungkan, kita Kalau sama-sama hanya cuma belajar. satu apa tuh namanya pemenang malam ini, Ya, satu orang lagi. ada. Ayo, silakan. Atau ada Mbak Lili, ada atau Bu Yuleha. Halo, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Iya, Hendy ya? Bunda izin. Oh, saya dengan Bunda Heni. Oh, Bunda Hendy. Ya, silakan Bunda Hendy. Saya tadi karena gini ya, mohon maaf saya tadi baru sempat sampai rumah. Kemudian materi juga karena ini handphonenya dipergunakan si Dede, cuman ini tetap ini jadi agak kurang begitu paham. Nah tadi mengenai pertanyaan Bunda, siapakah yang baru pertama kali atau kurang paham? Jujur saya tadi yang Bunda jelaskan itu saya baru dengar, baru mengenal ya tentang tadi 5 hal itu ya. Kemudian yang saya tanyakan adalah boleh tolong dijelaskan tingkatan depresi itu seperti apa gitu. Tingkatan-tingkatannya gitu. Tingkatan depresi. Iya, Tingkatan iya depresi Bun. atau tingkatan stres, Bu? Ya, ya tingkatan-tingkatan itu, nah itulah. Iya, Baik. Dengan Ibu siapa iya. Mbak barusan? Ini. Ibu Heni dari Bekasi. Bu Heni dari Bekasi. Iya. Baik Bu Heni, Ya, terima kasih. terima kasih banyak atas pertanyaannya gitu ya. Stres itu bisa dikategorikan beberapa tingkatan gitu ya, berdasarkan intensitas dan durasinya gitu. Misalnya saja tadi kalau kita yang bahas hari ini tuh stres ringan gitu ya, atau bila kita bilangnya itu mild stress gitu ya. Jadi stres ini hanya sifatnya sementara. Misalnya kalau udah nggak macet ya udah nggak stres lagi gitu ya.
Kalau bisa jawab pertanyaan dari guru, ya udah nggak stres lagi gitu ya. Nah, stres ini bersifatnya sementara dan eh, muncul dari situasi yang tidak terlalu menekan, kecuali macetnya 5 jam gitu ya, kayak kemarin di puncak itu stressful banget gitu ya. Tapi yang saya maksud mungkin temporarily macet misalnya gitu ya. Kemudian yang kedua adalah stres sedang atau kita bilangnya moderate stress gitu ya. Jadi stres yang ini lebih menekan daripada stres ringan, tapi masih bisa dikelola kalau diberikan waktu dan strategi menghadapinya tuh dengan tepat gitu ya. Katakanlah misalnya begini, ada Bu Aulia tadi ya sebagai guru gitu ya, merasa tertekan ketika sudah dikasih deadline harus memasukkan laporan nih karena tuntutan pekerjaan. Itu biasanya moderate stress. Misalnya besok harus dikumpulkan, hari ini belum selesai tuh udah, ini stres sedang nih. Masuknya stres sedang gitu ya. Tanda-tandanya tuh, udah kewalahan aku nggak tahu, aduh ini belum selesai, itu belum selesai gitu ya. Cemasnya lebih intens dibanding yang pertama tadi gitu. Mungkin bisa jadi ada gangguan tidur gitu ya, kelelahan ringan gitu. Apa misalnya, tapi masih bisa gitu untuk misalnya nyuapin anak, masak gitu ya, melayani suami, menjawab pertanyaan masih bisa gitu. Tapi dia lebih menekan rasanya gitu. Jadi lebih di atasnya stres ringan tadi. Kemudian yang ketiga adalah stres akut atau acute stress gitu. Nah, stres ini biasanya stres yang mendadak dan sangat intens. Biasanya respon terhadap sesuatu atau situasi darurat gitu atau kejadian nggak terduga. Misalnya katakanlah mengalami kecelakaan gitu ya, atau mengalami situasi mendadak di tempat kerja yang harusnya petinggi ini nggak datang tiba-tiba datang itu, dia lebih, karena kalau nggak bisa nih berpengaruh sama jabatannya misalnya, itu dia lebih tinggi, stres akut namanya. Jadi tanda-tandanya tuh detak jantung meningkat. Kalau tadi cuma berdebar-debar gitu ya, waktu stres ringan, ini detak jantung meningkat gitu, napasnya lebih cepat. Kan perhatikan, oleh orang stres itu biasanya napasnya lebih cepat gitu ya. Kemudian pikiran tuh rasanya tertekan gitu. Anda udah blank aja, pokoknya blank. Pernah kan ya Bu, kita ngerasa blank gitu ya. Jadi, nah itu reaksi emosionalnya itu lebih kuat dibanding yang middle tadi gitu. Nah, biasanya stres akut ini hilang kalau situasinya terkendali, udah gitu ya. Misalkan udah tertangani dokter, hilang gitu. Itu bedanya stres akut nanti dengan stres kronis gitu. Yang di atasnya adalah stres kronis atau chronic stress. Nah, ini stres yang berlangsung lama dan terus-menerus. Biasanya disebabkan oleh situasi atau masalah yang berkelanjutan gitu. Nggak diselesaikan terus saja. Saya tahu bahwa setiap bulan saya itu nggak bisa manage uang dengan baik. Bulan depan begitu lagi. Saya yang utang kemarin belum dibayar. Bulan depan gitu lagi. Nggak ada penyelesaian sehingga membuat Anda depresi. Tanggal 20 sudah koma gitu ya. Artinya 20 sudah koma itu koma gitu, dompetnya sudah koma artinya. Nah, jadi ini mungkin stres kronis ini karena tidak ditangani dengan yang stres yang ringan menumpuk tadi, tidak ditangani dengan baik sehingga mengalami kelelahan yang berkepanjangan, gangguan tidur, nggak bisa tidur, kemudian mungkin sakit lambung gitu ya, atau misalnya migrain nggak sembuh-sembuh gitu ya, kemudian apalagi sakit kepala yang kepala banget gitu, cenut. Karena apa? Bisa jadi sakit kepala tadi menandakan bahwa Anda kurang minum misalnya. Karena Anda stres, Anda lupa minum. Karena harus ngerjain banyak kerjaan, Anda lupa minum sehingga sakit kepala. Nah, misalnya gitu ya. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah stres berat atau maaf, bukan yang terakhir. Yang kelima adalah stres berat atau severe stress kita bilangnya gitu. Nah, stres ini kuat banget. Biasanya disertai dengan gejala fisik dan emosional yang serius gitu. Nah, sering muncul tiba-tiba dari proses yang panjang tadi. Misalnya karena stres itu akibat dari trauma gitu. Seperti kehilangan orang yang dicintai, bencana alam, kecelakaan besar gitu ya. Itu menjadi stres yang amat kuat yang menyebabkan jika tidak ditangani gitu ya, kalau dipupuk gitu ya terus gitu, maka menjadikan stres berat gitu, yang kuat gitu. Jadi kronis banget gitu. Misalnya
sehingga menimbulkan tanda-tanda yang sesuatu tidak bisa berjalan normal gitu. Nah, misalnya kalau kita tertrigger sesuatu menjadi gejala serangan panik gitu, atau jadi kita jadi tipe orang yang putus asa, tanda-tandanya gitu. Kemudian mempunyai gangguan kecemasan, mendengar suara sedikit aja, karena pernah mengalami sesuatu yang berkaitan dengan sesuatu lagi gitu ya, trauma misalnya, sehingga Anda cemas gitu ya. Kemudian yang terakhir itu stres traumatik atau kita bilangnya post traumatic stress gitu. Jadi stres ini terjadi setelah kita mengalami hal-hal yang traumatik gitu. Nah, misalnya saja seseorang yang selamat dari sebuah kecelakaan itu biasanya suka mengalami kilas mimpi buruk misalnya gitu ya. Nah, jadi bisa jadi mimpi buruk, kemudian kecemasan ekstrim gitu, kesulitan berkonsentrasi, atau mereka jadi menghindari sesuatu hal yang memang itu membuat dia trauma. Nah, itu tingkatannya. Cukup ya Bu Heni? Apakah menjawab pertanyaan tadi, tingkatan-tingkatan stres itu apa aja Oh sih? iya, Udah, terima kasih gitu ya. Bunda. Itu ada pertanyaan kedua Bun di chat Wih, Bun. ada lagi, terima kasih. Oke, tadi sebetulnya untuk boleh silakan lanjutkan Bu. Ini, Bu yang Reni. bunyi lagi. Terima kasih, bentar. Bisa Ada dibacakan? pertanyaan kedua, Bu Reni. Ya, Bu Heni. Iya, Bisa tadi dibacakan saya ya. chat. Ya, aku sudah chat. Ya Pertanyaan ditulis. kedua, bagaimana cara menghadapi orang yang selalu nggak tenang di dalam menghadapi semua yang dihadapi masalah, yang selalu nggak tenang di dalam menghadapi semua yang dia hadapi masalah dan selalu marah dan berkata kasar, vulgar, apalagi jika dia memiliki sesuatu yang tidak bisa terpenuhi lagi. Ini kayak seperti menghadapi gitu ya, Bu Ya, Reni. ini apa namanya? Bagaimana cara menghadapi orang yang selalu nggak tenang, gitu. Begini, Bunda, gitu ya. Kalau ini orang saya menjawabnya umum aja ya. Padahal ini tergantung apakah orang tersebut orang dekat atau orang jauh, gitu ya. Tentu orang dekat itu kita bisa lebih mempengaruhi gitu untuk menyadari kondisi, karena kadang-kadang orang stres itu nggak menyadari bahwa saya stres gitu. Yang saya tahu pokoknya saya nggak bisa tidur, suka marah-marah gitu. Tapi kita tidak menyadari itu bahwa itu adalah tanda stres, maka kita bantu untuk menyadarkan dulu. Jangan disembuhin dulu, sadar dulu gitu. Kamu kenapa? Apa yang kamu rasa? Ada apa yang terjadi gitu ya. Kalau misalnya perlu bantuan khusus gitu, maka silakan datang kepada konselor atau psikolog. Kalau parah sekali sampai tidak bisa mengingat apa-apa atau tidak bisa dikontrol, silakan datang langsung ke psikiater gitu. Jadi cara menghadapinya tentu saja, yuk kita sadarkan karena dia butuh bantuan. Kalau kita tidak bisa bantu, misalnya Bu Yani tidak bisa bantu, maka yuk berarti dia butuh bantuan gitu. Jadi perlu, kalau kita tidak bisa menyadarkan, mana mungkin bisa dibantu oleh orang-orang terdekatnya. Cari tahu orang terdekatnya siapa gitu ya, menyadarkan ada apa, kamu nggak nyaman ada apa gitu ya. Kalau memang dia tidak nyaman dikatakan ada apa sih, aku nggak apa-apa gitu ya, gitu, maka perlu dipancing, perlu pendekatan khusus supaya dia nyaman, supaya dia cerita sama kita gitu. Jadi Bu Heni bisa menjadi seorang konselor nih gitu, untuk bisa menggali-gali lebih dalam ada apa, kenapa kamu jadi suka berkata kasar, apakah di balik itu ada sesuatu trauma sehingga bisa berkata kasar gitu ya. Jadi Bapak Ibu, saya juga seorang trainer, seorang trainer untuk warisan luka pengasuhan gitu ya. Jadi bagi orang-orang yang punya trauma dengan luka pengasuhan, maka saya punya modul yang bisa dilihat di skillup.id milik Akademi Trainer, maka bisa didapatkan di sana. Kalau Bapak Ibu membeli itu dapat bonus e-book gitu ya, gratis e-book. Nah, nanti bisa di search di skillup.id gitu. Nah, di sana akan ditemukan dari para trainer, modul-modul para trainer daripada Akademi Trainer, termasuk saya. Nah, itu ada modul di sana. Nah, Ibu Heni nanti bisa akan lebih lanjut karena Pak Hussein dan Bu Heni akan mendapatkan free counseling dari saya sebagai
door prize untuk malam ini. Terima kasih banyak Bu Heni. Apakah tadi menjawab pertanyaan Bu Heni? Bu Heni. Oke, terima kasih banyak Bu Heni. Nanti bisa menghubungi panitia atau di grup ditanyakan kepada panitia nomor handphone saya jika Kak Husen dan Kak Heni ingin bertanya lebih lanjut, ingin mengkonselingkan sesuatu lebih lanjut, maka saya free-kan atau tidak ada tidak saya charge nah, gitu ya. Itu kira-kira Ibu-ibu malam ini bagaimana? Saya kembalikan kepada Kak Dila. Terima Oke, kasih Bunda. Husen. Iya. sama-sama Bu Heni. Terima Oke, kasih Bunda. iya, terima kasih Kak Husen, Kak Heni, terima kasih sudah bertanya. Eh, itu sudah disematkan nomor handphone Bu Reni, jadi bisa nanti Kak Husen dan Kak Heni bisa menghubungi langsung Mbak Reni untuk konsultasi apa yang ditanyakan. Insya Allah tadi sudah dikatakan ini merupakan door prize dan gratis ya. Oke, teman-teman sekalian, kakak-kakak, kita sudah di penghujung acara pada malam hari ini dan alhamdulillah Nadila, sudah tapi sebelum ya diakhiri boleh nggak sih closing saya, statement. boleh nggak sih Oke, saya meminta emot bagi merasa, aduh materi ini bermanfaat banget buat saya. Boleh dong kakak-kakak kasih emot dengan emoticon untuk menjawab pertanyaan saya tadi. Yuk Bunda maaf ini aku bermaksud jadi tidak bisa absen. Oh Bunda Heni nanti bisa dibantu oleh para Pak panitia. Irwansyah nanti bisa bantu Nanti atau Mbak boleh dikasih Reni. emotnya dulu kakak-kakak dengan hati boleh, dengan jempol boleh, Oh ya, dengan silakan. senyum juga boleh. Terima kasih Bu Heni. Aduh Kak Holly Peter, terima kasih Kak Husen. Ya, mudah-mudahan nanti berjumpa lagi saya di bulan Januari ya bersama Ibu Lulu dengan tema keagamaan. Nah, kakak-kakak sekalian, saya kembalikan Kak Dila, silakan. Oke, Mbak Reni. Terima kasih Mbak Reni atas waktunya, materinya berbagi pada malam hari ini dan alhamdulillah kita sudah banyak tercerahkan oleh Mbak Reni yang mana materi pada malam hari ini sangat luar biasa bagi kita yang sebagai seorang orang tua yang mana tadi banyak amanah begitu ya. Ada ketua PKK, ada sebagai guru atau orang tua, dan solusinya juga Bu Reni sudah berikan kepada kita yaitu to being grounded. Baik teman-teman, kita ucapkan terima kasih Bu Reni sekali lagi. Semoga selalu tercurah kebaikan di acara kita pada malam hari ini. Semoga tidak hanya skill kita bertambah, tidak hanya knowledge kita bertambah, namun perubahan pada sikap kita dalam mengelola emosi dan stres tadi. Baik teman-teman, mari kita tutup acara pada malam hari ini, Speak to Share and Speak Kindness dengan lapas hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Nurfadilah Habibi sebagai host pada malam hari ini mengucapkan ribuan terima kasih kepada khususnya pemateri dan teman-teman kakak-kakak yang sudah memberikan waktunya, memberikan kesempatan pada malam hari ini dalam belajar bersama di ruang Zoom Speak to Change Back Studio. Baik, ini saja. Mohon maaf jika ada kesalahan dan